Selisih 25 juta. R3 atau Avanza? Yuk kita lihat untuk perbedaannya R3 biar kalian tahu. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Eka dengan sales mobil Suzuki Grand Wisata Bekasi. Nah, kali ini Eka masih di tempat yang sama nih teman-teman semuanya. Masih di PT Sejahtera Buana Trada cabang Grand Wisata Bekasi. Nah, pastikan akhir tahun nih biasanya nih teman-teman, Bapak Ibu pengen tahu nih promo-promo yang ada di Suzuki nih ada apa aja. Nah, seumpama nih Bapak Ibu-Ibu teman-teman penasaran pengen ada pembelian rencana mobil R3 untuk mobil keluarganya ya. Nah, juga penasaran untuk R3 sendiri itu ada beberapa tipe kan ya, antara GL, GX, sama Sporty. Dan promo akhir tahunnya juga pengen tahu kan apa aja. Yuk kita lihat untuk segi interior dan eksteriornya untuk R3 GL, GX, dan Sporty-nya. Yuk kita lihat untuk segi eksteriornya untuk R3 dari segi depannya ya. Yuk untuk kita lihat. Nah, di sebelah Eka ini ada R3 GL. Untuk R3 GL depannya kromanya seperti ini depannya, dan sudah dilengkapi fog lamp juga. Lampunya sudah proyektor. Ini untuk R3 GL ya, Bapak Ibu semua teman-teman. Nah, sebelah lagi ini ada R3 GX. R3 GX sendiri kromanya juga sama sih depannya. Nggak ada perbedaannya sama GL, sama lampu juga proyektor, sudah dilengkapi juga sama fog lamp. Untuk segi depan GL sama GX nggak ada perbedaan jauh ya, bersama. Yuk kita intipin yang ke sebelah untuk R3 Sporty. Nah, untuk R3 Sporty sendiri beda nih teman-teman. R3 Sporty ini dia warnanya hitam, tidak chrome segi depannya, dan dia sudah dilengkapi body kit. Di atas fog lamp ada lampu LED-nya. Kalau untuk segi lampu ini sama-sama sudah proyektor. Nah, ini untuk segi depan untuk penampilan untuk R3 Sporty ya. Nah, jadi untuk perbedaannya dari segi depannya, eksteriornya antara R3 GL, GX, dan Sporty. Yang Sporty lebih keren lah, lebih jiwa sporty hitungannya. Nah, yuk kita lihat untuk segi eksteriornya, untuk segi sampingnya ya untuk R3 sendiri ya. Tadi kan Eka udah ngejelasin untuk segi depannya eksterior untuk R3 GL, GX, dan Sporty. Sekarang kita lihat untuk segi sampingnya. Yuk. Nah, ini Eka udah di sebelah untuk R3 yang GL nih teman-teman. Nah, pengen tahu kan untuk perbedaannya dari segi samping untuk R3 GX, GL, dan Sporty. Nah, ini untuk R3 GL sendiri ya teman-teman. Nah, untuk R3 GL spionnya dia itu masih manual ya. Ini dibantu sama tangan, belum otomatis tertutup. Nah, untuk hitungannya lampu sennya ini di bodi. Kalau GX di sini, kalau GL seperti ini. Nah, untuk peleknya sendiri dia masih satu warna untuk GL, belum dua warna. Jadi biar Bapak Ibu tahu untuk perbedaannya segi dari interior dan eksteriornya untuk R3 ya sendiri ya. Nah, untuk sampingnya ini untuk handle tangannya suara sama bodi. Kalau untuk R3 GL ya. Nah, kalau untuk tingginya ground clearance itu semua sama, dan udah terpasang kaca film juga sama. Nah, yuk kita lihat sekarang untuk segi sampingnya untuk R3 GX sendiri ya. Yuk kita lihat untuk R3 GX sendiri yang sampingnya itu. Nah, ini dia. Untuk peleknya kita lihat yuk. Dia untuk R3 GX peleknya seperti ini. Udah dua warna untuk R3 GX. Nah, spionnya ini udah elektrik, udah tertutup otomatis. Dan lampu sennya itu ada di spion untuk R3 GX sendiri ya. Nah, untuk sebelahnya juga sekalipun untuk R3 GX ini untuk handle tangannya ya kurman seperti ini. Kalau GL tadi kan ya suara sama body. Kalau GX seperti ini. Kalau untuk selebihnya sama sih semuanya untuk interior sampingnya ya untuk R3 GX-nya. Nah, untuk sebelah lagi nih ada Eka untuk R3 Sporty. Untuk R3 Sporty untuk sampingnya yuk kita lihat teman-teman untuk R3 Sporty ya. Oh iya, ini dia, kita lihat di sini aja deh. R3 GL Sporty itu untuk velgnya seperti ini, lebih bagus sih, lebih kelihatan jiwa sportinya lebih muncul untuk R3 Sporty sendiri untuk velgnya ya. Kalau untuk spionnya sendiri dia sama R3 GX sama Sporty, sama udah active foldable mirror. Dan untuk sampingnya R3 Sporty dan GX, ini dia yang membedakan. Kalau si GX nggak ada, kalau Sporty ada. Jadi ada body kit di sebelahnya. Kalau handle tangan sama.
udah Crewman GX seperti itu sama GX sama Sporty, hitungannya handle tangannya dia sama Crewman. Untuk sampingnya kurang lebih sama untuk antara GX sama Sporty. Nah, Eka barusan udah menjelaskan kan untuk segi samping untuk R3 sendiri. Yuk kita lihat untuk eksterior belakangnya R3 untuk perbedaannya antara R3 GL, GX, dan Sporty. Yuk. Nah, ini untuk penampakan untuk eksterior untuk R3 GL ya. Nah, untuk R3 GL-nya sendiri di belakang. Kalau di belakang itu dia belum dilengkapi dengan defogger nih untuk R3 GL. Kalau sensor parking sama-sama sudah ada. Kamera mundur juga sama-sama sudah ada. Nah, kalau R3 GL apa yang membuat berbeda? Satu dia tidak ada tulisan logo hybrid. Karena kenapa? R3 GL itu dia belum menggunakan sistem hybrid. Kalau untuk R3 GL ya. Nah, ini salah satu untuk perbedaannya antara R3 GL, GX, dan Sporty. Yuk kita lihat untuk R3 GX sendiri untuk segi interior. Eksteriornya untuk R3 GX ya. Nah, untuk R3 GX di belakangnya nih. Nah, segi belakangnya ini dia. Kalau R3 GX sendiri sudah dilengkapi dengan defogger. Nah, ini dia membedakan tulisan logo hybrid. Kalau R3 GL tidak ada, kalau R3 GX ada tulisan hybrid karena dia sudah menggunakan sistem hybrid. Dan sama-sama dilengkapi sensor parkir 2 titik dan sama-sama dilengkapi dengan kamera mundur juga. Nah, yang membedakan juga satu, lampunya ini. Di belakang itu kalau untuk R3 GX ada LED yang panjang seperti ini. Kalau untuk R3 GL ya, untuk R3 GX maaf. Kalau R3 GL tidak ada lampu LED untuk segi belakangnya. Nah, yuk kita lihat untuk segi belakangnya sendiri untuk R3 Sporty. Nah, yang membedakan banget nih, kelihatan banget untuk R3 Sporty. Ini dia, spoiler. Kalau R3 Sporty sudah ada spoiler, defogger juga udah ada sama-sama kayak R3 GX. Dan sensor parkir juga sudah ada 2 titik sama juga. Kamera mundur juga udah sama. Dan ini dia, tulisannya R3 Sporty. Dia beda sama sistem hybrid. Itu hanya di tipe GX dan Sporty. Nah, sama satu lagi, ini dia body kit yang membedakan antara GX dan Sporty. Makanya Sporty itu lebih keren hitungannya. Yuk kita lihat untuk segi kuncinya sendiri untuk R3 GL, GX, dan Sporty. Untuk penampakannya seperti apa? Yuk. Nah, masih penasaran kan untuk segi kuncinya sendiri untuk yuk kita lihat untuk segi R3 GL dan GX dan Sporty untuk segi kuncinya. Nah, untuk R3 GL sendiri untuk kuncinya seperti ini untuk penampilannya, penampakannya ya. Dia masih menggunakan anak kunci untuk R3 GL. Nah, kalau untuk R3 GX seperti ini untuk penampilannya. Nah, R3 Sporty sendiri juga seperti ini. Jadi untuk R3 GX dan Sporty sebenarnya sama untuk segi kunci. Yang membedakan hanya R3 GL, dia masih menggunakan anak kunci. Nah, barusan Eka udah ngejelasin kan untuk segi eksteriornya untuk R3 sendiri antara perbedaan antara GL, GX, dan Sporty. Pasti penasaran kan untuk interiornya sendiri untuk R3 GL, GX, dan Sporty. Yuk kita lihat untuk segi interior dalamnya. Nah, ini Eka udah ada di dalam mobilnya untuk R3 GL ya, untuk segi interiornya sendiri. Nah, untuk R3 GL sendiri, untuk interiornya, pertama ini dia. Dia masih menggunakan anak kunci, jadi ngidupinnya masih manual hitungannya seperti ini pakai kunci. Nah, untuk segi setirnya seperti ini, dia berbentuk D ya. Jadi hitungannya ada yang bapak ibu pahanya gede atau apa, dia nggak akan kesenggol karena berbentuknya ini D untuk segi setirnya. Dan dia udah ada pengaturan audio dan disetir untuk setirnya sendiri. Kalau head unit semuanya sebenarnya sama sih antara R3 GL, GX, dan Sporty sudah dilengkapi dengan head unitnya touchscreen. Dan AC-nya sudah otomatis juga. Dan interior dalamnya semua ini dashboardnya warnanya hitam untuk interiornya. Nah, ini penampakannya untuk R3 GL ya sendiri nih untuk R3 GL. Dan interior dalamnya semuanya hitam untuk R3. Walaupun yang GL sekalipun juga interior dalamnya warnanya hitam. Nah, di sini ada cup holder ventilasi ini. Hitungannya cup holder ini untuk penaruh minuman. Kalau di GL seperti ini, tidak ada sirkulasi untuk pendingin minuman, tidak ada. Hanya tempat saja. Udah ada dilengkapi soket untuk USB. Dan ini untuk dalamnya juga sekalipun. Untuk tempat penyimpanan. Dan ornamen penyimpanannya juga sebenarnya banyak sih dia untuk R3 sendiri ini. Dan ini juga ada untuk naruh koin-koin atau apa. Ini tempat air. Jadi untuk penyimpanannya dia banyak. Untuk R3 ya, untuk segi R3. Nah, untuk tadi Eka udah ngejelasin ya, untuk spionnya sendiri. Nah, ini spionnya sendiri seperti ini nih, bisa diatur.
kalau untuk R3 GL. Tapi ini dia dibantu sama tangan untuk nutupinnya, belum otomatis. Nah seperti ini. Tapi untuk ngatur kacanya bisa dia diatur dari dalam pengaturannya nih. Jadi hitungannya kalau kita mau parkir sukanya kita lah, hitungannya untuk penampakannya seperti apa kita ngelihat biar lebih enaknya bisa kita atur sendiri ini. Nah ini untuk penampakannya untuk R3 GL untuk segi dalamnya. Segi dalamnya di baris kedua dia udah dilengkapi handrest, dan inti juga bangkunya ini bisa diatur sih teman-teman hitungannya. Kalau mau nih ada orang yang baris ketiga mau masuk, sebenarnya nggak usah ribet sih. Dia dengan caranya seperti ini. Dengan kita ambil tuas yang seperti di sini nih, ada di set nih, kita tarik, kita majuin. Cukup maju, jadi orang yang mau duduk di baris ketiga lebih mudah. Hitungannya seperti itu nih fungsinya. Tapi tuasnya ada di sini ya. Nah untuk balikin lagi seperti ini. Nah ini untuk baris kedua. Nah untuk baris ketiganya sendiri, nah nih, ini aku masuk ya Bapak Ibu teman-teman, kita masuk ke map seperti ini, kita masuk. Nih baris ketiganya ya. Nah ini untuk baris ketiga ya, hitungannya nggak sempit kan. Ini aku hitungannya yang tinggi 160 masih bisa loh. Dan atasnya atapnya juga ini aku nggak pendek banget tuh, masih ada space, nggak mentok pala aku dengan atas. Kalau mentok banget kan berasa panas, pala kita panas ya, ini enggak. Dan di segi baris kedua dia sudah dilengkapi isofix untuk pengikat bangku bayi. Ini sudah ada, jadi hitungannya Bapak Ibu teman-teman kalau umpama ada bayi, ada hitungannya kursi bayi, nanti ini untuk pengaitnya sendiri. Hitungannya gimana ya, mau jelasin. Jadi orang yang di baris ketiga sekalipun, orang yang duduk di baris ketiga hitungannya tidak umpuk-umpukan, tidak tersiksa lah hitungannya. Biasanya kan orang yang duduk di bangku ketiga ya, itu kan tersiksa banget, sempit, hitungan pengap atau apa. Ini enggak, lumayan agak lega, space-nya ada, dan dia kan ada AC-nya kan di baris kedua. Jadi hitungannya baris ketiga sekalipun tetap merasakan kedinginannya AC. Dan di belakang juga ada ini nih untuk tempat penyimpanan minum. Jadi biasanya bangku baris ketiga tuh kan nggak ada tuh tempat buat naruh minuman. Ini ada. Nah ini untuk hitungannya untuk interiornya untuk R3 sendiri. Yuk kita lihat untuk interiornya lagi untuk R3 GX. Nah ini udah ada EKA di interior untuk R3 GX sendiri. Yuk kita lihat untuk interiornya sendiri. Nah dia udah menggunakan Pursusta Top Engine. Nah seperti ini untuk penampakannya untuk R3 sendiri ya untuk interiornya. Nah segi dalamnya sendiri ini dia spionnya tadi aku bilang tuh udah electric foldable mirror. Nih kalau tadi GL kan dibantu patangan untuk nutupinya manual. Kalau GX ini dia penampakannya. Nah untuk yang GX seperti ini nih. Tadi kan kalau untuk R3 GL hitam semuanya ya. Nah ini ada kulitnya juga, itu bukan kulitnya, ini ada fibernya juga hitungannya. Nah ini untuk penampakan untuk segi setirnya sendiri ya untuk R3 GX. Nah R3 GX sebenarnya untuk ukuran setirnya sama sih kayak R3 GL, berbentuk D sama. Nah tapi dia belum dilengkapi ini kulit. Kalau R3 GL kan belum, kalau R3 GX udah. Nah untuk segi yang membedakan lagi, ini dia cruise control. Kalau GL kan tidak ada cruise control nih. Kalau GL sudah ada ini pengaturan audio di setir. GX pun juga sama. Tapi yang membedakan nih dia cruise control sendiri. Untuk R3 GX sudah dilengkapi cruise control. Kalau head unit sama-sama sudah full touchscreen. Nih untuk R3 GX sendiri. Kalau untuk AC cuma AC juga sama. Untuk AC-nya sendiri udah otomatis. Dan untuk segi AC-nya dia ada pemanas sama pendinginnya. Hitungannya kalau berada di puncak mau hidupin pemanasnya dia sudah dilengkapi. Nah untuk cup holdernya yang tadi Eka jelasin kayak di R3 GL ya. Kalau R3 GL kan cup holdernya biasa tuh kayak seperti ini. Tapi yang membedakan itu apa? Ini dia. R3 GX ada pengaturan suhu di sini. Jadi hitungannya Bapak Ibu mau naruh minuman atau apa, umpamanya drive-thru ada minuman dingin, biar akan tetap dingin minumannya di sini, taruh di sini. Karena dia ada pengaturan untuk minumnya, tetap minuman Bapak Ibu tetap dingin di sini dia. Kalau R3 GL nggak ada. Ini yang membedakan nih antara GL dan GX. Dan untuk interior dalam semuanya sama, warnanya hitam. Sama satu lagi ini dia dashboardnya. Kalau tadi GL kan polos warna hitam. Ini dia membedakan antara R3 GX dan GL. Ada wood panelnya seperti ini nih. Jadi kelihatan lebih jiwa elegan untuk yang GX sendiri. Kalau GL beluman. Dan untuk segi setirnya juga ada ini dia sama.
hitungannya cocok sama ininya, sama warnanya. Nah, ini untuk interior segi dalamnya. Ini pun juga sama untuk ornamen tempat penyimpanannya sama. Nah, dia ada ini tindingannya lambang A ini, pengen tahu kan lambang A ini tuh hitungannya idling start-stopnya nih. Jadi seumpama nih mau hybridnya mau diaktifin atau tidak, ini dia tekan tombol ini aja. Jadi hybridnya itu dia semi, nggak full hybrid. Jadi tergantung bapak, ibu, teman-teman mau diaktifin hybridnya atau tidak, tekan tombol ini ya. Nah, kalau ini untuk sensor parkir. Nah, untuk bangkunya sendiri nih, perbedaannya antara GL sama GX. Nah, ini dia. Kalau GX ini ada pengaturannya. Jadi bisa diturunin, bisa dinaikin. Kalau GL dia tidak ada untuk dinaikin, diturunin untuk bangkunya sendiri. Semua hanya ada maju mundur aja antara GL dan GX. Kalau GX sudah dilengkapi nih. Jadi menyesuaikan pengemudi. Umpamanya pengemudinya badannya kecil, tinggal kita naikin aja. Kalau umpama pengemudinya badannya tinggi, kita tinggal turunin aja. Jadi menyesuaikan pengemudi, kondisi badan si pengemudi ya. Hitungannya ini hanya di tipe GX. Kalau GL belum ya. Nah, ini untuk interiornya hitungannya R3GX ya. Nah, R3GX sama GL untuk segi belakangnya sebenarnya semuanya sama sih. Dari baris kedua, ketiga sama. Sama-sama sudah dilengkapi handrest, dan di baris ketiga ada juga tempat penyimpanan minum, dan baris ketiga juga agak lapang. Jadi ukuran kabin dalamnya sih dia luas untuk R3GL sendiri sama GX ya. Jadi hitungannya perbedaannya hanya di depan, di baris kedua dan ketiga sama. Nah, ini Eka udah di interior. Untuk interiornya R3 Sporty. Yang terakhir nih R3 Sporty untuk interiornya. Dia sama-sama sudah menggunakan putus start engine. Nah, nih untuk R3 Sporty ya. AC sudah digital, sama-sama digital. Segi setirnya juga sama antara antara GX sama Sporty sama. Tapi ini dia membedakan tadi, warnanya kan beda kan antara setirnya antara GX sama Sporty. Lebih bagusan yang Sporty ya hitungannya. Nah, ini untuk penampilannya untuk segi setirnya sama sudah dilengkapi putus start engine. Head unit sudah full touchscreen, AC sudah digital. Nah, di dia juga sama. Ada cup holder pendingin minuman, juga sama kayak di tipe GX. Makanya hitungannya tipe Sporty sama GX kurang lebih hampir sama. Dan indikator sininya juga sebelahnya juga sama. Ini tadi juga ada, ini ada, ini ada. Nah, hanya membedakan ini DRL. Jadi lampu DRL di depan itu yang di atas fog lamp bisa dinyalain, bisa dihidupin. Di sini tombolnya. Nah, segi spionnya antara GL, GX dan Sporty. GL tadi masih menggunakan tangan, dibantu. Kalau GX sama Sporty sama-sama foldable mirror. Sama-sama udah elektrik hitungannya ya. Ini bisa diatur. Sama-sama kayak di R3GL pun juga sudah dilengkapi ini. Nah, untuk dashboardnya sendiri untuk R3 Sporty ini dia karbon seperti ini nih penampakannya. Jadi lebih hitam, lebih hidup karena kan Sporty itu lebih muncul ke warna hitam ya. Jadi seperti ini untuk dashboardnya sendiri ya untuk R3 Sporty. Nah, untuk setirnya sendiri ini dia ada warna merah kayak gini nih. Ini kayak model jahitan kayak gitu ya. Seperti ini yang untuk Sporty. Nah, untuk bangkunya sendiri nih ya, yang di pengemudi sama juga kayak R3GX. Ini ada pengaturannya naik turunnya untuk R3GX dan Sporty. Kalau R3GL belum. Nah, seumpama Bapak Ibu pengen penasaran nih, ini kalau mau buka bensinnya di mana sih baiknya untuk buka bensinnya sendiri? Di sini nih. Kita untuk mau buka bensinnya di sini. Kita naikin ke atas tuasnya, nanti bensinnya akan kebuka. Ada di bawah pengemudi ya. Nah, ini Eka udah di interior belakangnya untuk R3 Sporty ya. Nah, tadi kan udah jelasin interior baris kedua dan ketiga antara R3GL, GX dan Sporty. Sebenarnya baris kedua ini sama antara GL, GX, Sporty. Yang membedakan apa? R3 Sporty ini dia. Untuk jahitan-jahitannya itu ada berwarna merah kayak gini nih. Lis-lisannya nih. Kayak jatuhnya ada warna merah benangnya kayak gini. Ini yang membedakan di R3 Sporty. Kalau GX sama GL sama semuanya. Ini yang membedakan. Kalau untuk handrest semua sama, baris ketiga semua sama. Dan di baris kedua
dia udah dilengkapi soket ya, seperti ini untuk ngecas. Nah, soketnya ini di tipe GL sekalipun sebenarnya udah ada. Jadi untuk soket sendiri di batch kedua sudah ada di tipe GL, GX, dan Sporty. Nah, barusan Eka udah menjelaskan kan untuk segi interior dan eksteriornya untuk antara R3 GL, GX, dan Sporty. Sekarang ngadem dulu ya sesaat di dalam showroom karena barusan udah berjemur di luar panas dong. Nah, penasaran kan untuk promonya sendiri yang barusan Eka udah jelasin nih untuk perbedaannya antara R3 GL, GX, dan Sporty. R3 GL sendiri, untuk R3 GL sendiri itu DP-nya dia mulai dari 10 juta. Untuk angsurannya 4,7. Untuk angsurannya untuk R3 GL ya. Nah, untuk R3 GX sendiri DP-nya mulai dari 8 juta, angsurannya itu 5,1. Nah, untuk R3 Sporty yang hitungannya lebih komplit lah, untungannya udah tidak perlu dimodif lagi karena udah ada body kit, udah ada spoiler. Nah, untuk DP-nya dia 10 juta. Untuk DP 10 juta, angsurannya 5,3. Nah, umpamanya nih dari barusan paketan promonya Eka udah sebut nih, mungkin ada Bapak Ibu, kok DP-nya agak gede ya Mbak Eka. Kita juga ada menyediakan kok DP 0%. Nah, umpama tahu nih penasaran promonya kok DP 0% itu seperti apa? Seperti apa Mbak Eka? Hubungi Eka ke bawah sini ya. Jangan lupa untuk penasaran promonya apa aja di Eka yang DP 0%. Dan juga ada kita satu paketan lagi. Apa itu di bunga 0%. Kita juga menyediakan bunga 0%. Nah, bunga 0% itu untuk apa? Untuk tenor 1 tahun bunga 0% ya. Dan kita juga ada hitungan apa ya? Hitungan syariah kita juga ada. Jadi seumpamanya nih Bapak Ibu mau hitungan syariah juga bisa kok di Eka. Nah, barusan Eka udah ngejelaskan kan untuk secara untuk paketan kreditnya sendiri. Pasti kan penasaran, kok paketan kredit doang Mbak Eka? Emang nggak bisa pembelian cash? Tenang aja, pembelian cash juga ada kok. Pertama, pembelian cash di kita ada programnya itu diskon gede-gedean, diskon akhir tahun. Terus pembelian cash di kita juga ada tambahan sebesar 1% melalui Tokopedia pembayarannya. Lumayan kan, diskon dari showroom, tambah 1% melalui Tokopedia. Dan seumpamanya COP kantor sekalipun kita juga bisa kok. Jadi seumpama Bapak Ibu mau COP kantor ngambil pembelian R3 di kita juga bisa kok. Nah, untuk pembeliannya juga sekalipun seumpamanya nih Bapak Ibu teman-teman semuanya ada pemilikan mobil R3 2012 atau mobil merek H atau merek T atau merek yang lain lah, hitungannya banyak kan mobil merek-merek nih. Mau tukar tambah di Eka juga bisa kok. Hitungannya gimana? Kirim aja foto mobilnya, STNK dan kilometer, nanti Eka bantu untuk prosesnya gimana tukar tambahnya. Hitungannya Bapak Ibu untuk memiliki mobil R3 yang barusan tadi Eka untuk jelasin. Nah, untuk pakai paketan kreditnya pokoknya banyak. Boleh hubungi Eka ke bawah ini untuk kepo-kepo untuk hitungannya. Dan tenornya hingga 8 tahun kita juga ada menyediakan untuk tenor 8 tahun masa panjangnya ya hitungannya. Nah, seumpamanya nih Bapak-bapak Ibu teman-teman yang didapat di mobil R3 apa aja sih? Nah, yang didapatnya itu sebenarnya sih standar sih, kayak kaca film. Kaca film itu kita vendor kerjasamanya dengan Solar Guard. Kaca filmnya itu apa? Kanan kiri 60, depan 40. Itu udah terpasang dari bawaan pabrik. Sama dapat kapet berdul, tatakan plat, dapat apar juga. Terus sama apa? Untuk R3 sendiri kita lagi ada promo free oli hingga 50.000 km, dapat oli lo ya free untuk pembelian R3 di Eka. Nah, apalagi tuh pokoknya untuk promo-promo untuk apa hitungannya diskonnya akhir tahun, untuk juga apa hitungannya untuk aksesorisnya, pokoknya banyak deh, Eka kasih deh hitungannya banyak lah. Namanya juga diskon akhir tahun, pasti banyak dong untuk diskon dan hadiahnya. Nah, jangan lupa ya, hubungi Eka ke bawah ini dan jangan lupa tekan tombol like dan tombol loncengnya untuk mendapati program promo-promo yang ada di Eka. Dadah! Assalamualaikum!